Saya tiba-tiba itu ngeliat badan saya sendiri, nyaksiin badan saya sendiri. Nah tiba-tiba di depan tenda saya itu ada kakek saya. Dikasih tahu tuh bang, ini yang pendaki yang omongannya kasar, terus pendaki yang mesum di atas gunung. Kita nyamuk nih kalau orang biasa ya bang ya, camuk itu ya. Kalau dicambuk kan di badan itu kan merah tuh ya, berbekas ya. Kalau dia enggak bang, dicambuk putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Hilal. Waduh Bang, gimana bang kabarnya bang? Alhamdulillah baik bang. Baik bang ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih bang. Bang. Nah Bang Hilal ini, Bang Hilal ya. Hilal bukan hilal ya. Bukan Bang, bulan. Bang Hilal mah, kalau mau Ramadan nih bang ya, sama penentuan kapan mau puasa dan Lebaran gitu kan. Nah ternyata Bang Hilal ini asli dari Anyer ya bang ya. Jadi sebelumnya lagi makasih banyak ya bang, udah jauh-jauh datang dari Anyer nih, ya kan, ke daerah Tangerang. Memang satu provinsi bang ya, Banten juga ya gitu, tapi kan lumayan teman-teman semua. Nah, oke bang, pada video kali ini abang akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih bang? Gunung Gede, Pia Putri. Oh Gunung Gede, iya. Gunung Gede melalui jalur Putri. Wah tuh enak banget tuh ya. Jadi yang kita tempat camp itu di alun-alun Surya Kencana tuh ya. Oke. Itu kalau boleh tahu tahun berapa bang? Tahun 2022 baru bang. Oh baru, bulannya masih inget gak? Bulan September, tanggal 15. Baru dong? Baru anget. September, ini November ya? Iya. Iya. November kan? September, Oktober. Berarti setelah 2 bulanan lah ya. 2 bulan, ya. Nah habis naik gunung itu 2 bulan kurang. Ini kan awal November gitu kan. Nah itu berapa orang bang? Dari Tangerang 3 orang, tapi di trek di pos 2 itu saya ketemu sama orang Sukabumi. Oh jadi gabung maksudnya? Jadi gabung jadi 5 orang. Oke. Pendakian di tahun 2022 bulan September naik Gunung Gede melalui jalur Putri gitu kan. Nah kalau boleh tahu lagi bang, inti ceritanya nih bang yang ingin abang ceritakan tuh ngalamin kejadian apa tuh bang? Jadi saya awal dari naik ke Gede itu emang udah dikasih isyarat buat suruh silaturahmi ke sana. Terus kedua diajak ke tempat gaib, ke apa sih namanya, ke alam gaib, diajak ke Surya Kencana. Jadi diceritain pendaki yang kurang baik gitu. Oh berarti abang sebenarnya nge-camp gitu ya, tapi kayak diajak gitu ya ke, bisa dibilang apa ya, alam atau dimensi lain lah gitu ya, dimensi lain yang dimana kayak di Surya Kencana tetap. Bener. Tapi abang ngeliat beberapa itulah ya, pokoknya lah ya. Nah, ini teman-teman semua mungkin penasaran nih bang. Begitupun juga dengan saya nih bang ya. Mungkin tahan dulu kali bang ceritanya bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Saya sebelum naik ke Gede itu emang udah punya rencana sama teman-teman saya yang namanya Patah di bulan September tanggal 15. Tapi sebelum saya di tanggal 15, saya aturan naik ke Gede itu bukan di tanggal 15, di tanggal 10. Nah, di tanggal 10 itu
memang mungkin musim hujan, jadi saya dibatalin, diundur. Nah jadinya di tanggal 15 saya naik Gunung Gede Pia Putri. Saya berangkat dari rumah naik motoran. Saya ke rumah teman saya buat minjem tas. Karena saya bawa tas carrier satu doang, jadi Bang Umang. Dan akhirnya saya ngajak teman saya nih satu. Jadi saya ajak buat naik Gunung Gede, karena teman saya ini satu belum pernah naik ke Gede. Jadi saya ajak sekalian. Saya ajak di rumahnya, saya packing ulang logistik. Saya lihat udah semua udah lengkap. Akhirnya saya berangkat sekitar jam 9:30 saya berangkat dari Tangerang menuju Gunung Gede Pia Putri. Saya berangkat nggak ada kendala apapun sampai saya nggak di base camp, saya di musola, berhenti di musola. Jadi sengaja saya di musola itu karena satu, budget yang saya kurang. Jadi budget. Saya berangkat ke pagi sampai jam 6:30 berangkat ke base camp. Base campnya adalah salah satu di base camp itu. Saya simaksi, daftar simaksi, selesai simaksi berangkat menuju trek tuh. Dari trek mau naik ke trek itu kan ada warung tuh. Pas mau naik ke atas tuh, saya sempetin makan karena kan belum makan tuh. Selesai makan, saya jalan di pas pos 1 Gapura tuh kan. Saya udah disambut di situ sama 2 pengawal dari Surya Kencana. Dia cuman bilang selamat datang, dan dia bilangin ke teman-temannya jangan sompral di gunung ini. Dan akhirnya saya jalan di pos 1 sampai di pos 2. Saya di pos 2 itu ketemu sama orang Sukabumi. Nah, orang Sukabumi ini berdua. Saya ketemu di Sukabumi di pos 2, saya ngobrol-ngobrol kan sama dia. Karena yang satu ini juga pemula naik gunung. Saya ngobrol-ngobrol. Nah, pas saya lagi ngobrol itu, kuping saya kayak ada yang ngebisikin gitu. Cepet, udah ditunggu di atas. Saya nggak ngeroin kan bisikan itu. Saya asik ngobrol lagi tuh. Saya udah 15 menit rehat, saya berangkat lagi ke pos 3. Sebelum pos 3 di pertengahan itu, saya ngeliat sosok kayak berjubah putih, mukanya kakek-kakek lumayan tampan gitu, lumayan ganteng gitu. Cuman dia ngeliatin nunjuk ke atas, mungkin isyarat suruh cepet naik ke atas. Saya nggak ngeroin kan, hanya karena saya nggak mau ngeroin karena nggak mau bikin teman saya ini ngedon gitu ya. Iya. Jadi saya nggak mau ngeroin karena saya takut teman saya ngedon. Akhirnya saya jalan lagi sampai di pos 3 itu. Saya istirahat lagi, rehat itu sempet saya dinampakin, teman saya pun juga ngeliat sekitar jam 10 atau jam 11 gitu, saya lupa itu jamnya. Jadi teman saya juga ngeliat ditampakin itu ada sosok kuntilanak di atas pohon. Kan Pia Putri itu kan jalannya kan udah kaki ketemu kepala kan, udah lumayan curam lah ya. Lumayan curam kan treknya. Dan saya nanya ke teman saya, dia juga teman saya itu agak lumayan bisa lah, lumayan ngerti sama soal gituan. Saya nanya ke teman saya, ngeliat nggak? Ngeliat. Di mana? Situ. Oh ya udah biarin aja. Saya nggak mau ngomong lagi ke teman yang lain, ke orang Sukabumi, karena saya nggak mau bikin nyalinya down gitu. Akhirnya saya di situ ngomong sama teman saya yang namanya Patah. Tah, duluan bawa carrier sama tenda. Sengaja saya suruh duluan karena kan di hari Sabtu weekend itu Gunung Gede di Surken pasti rame bang. Rame banget. Pasti. Rame banget. Makanya saya bilang duluan tuh dia sampai di pos berapa katanya tuh. Dari cerita dia ini, dia ngelihat nenek-nenek. Kalau dari cerita dia. Saya jalan dari pos 3. Di pos 3 saya jalan terus. Sebelum pos 4 di pertengahan, saya dibisikin lagi. Nanti kamu bakalan lihat pendaki-pendaki zaman sekarang yang udah tidak punya tata krama dan sopan santun.
Saya nggak mau ngeroin karena orang Sukabumi yang bareng saya ini salah satu ada yang pemula, karena saya nggak mau bikin down mentalnya. Jadi saya diam aja udah. Itu pun saya jalan lama bang, mungkin karena pemula ya, saya juga maklumin. Itu juga emang itu mendaki nggak mau terburu-buru, nikmatin suasana. Di pos 3 mau ada ke pos 4 itu mendung bang, mendung. Terus teman saya ngomong, Lal hujan. Orang Sukabumi ini ngomong nih, Lal hujan. Saya ngomong nggak sengaja, enggak ini nggak bakalan hujan, pasti dikasih cerah. Udah tenang aja, insya Allah cerah. Nggak lama saya ngomong kayak gitu, itu awan hitam hilang semua. Oh cerah? Cerah, langsung tiba-tiba cerah. Oke. Dan kabut pun itu udah nggak ada, jadi udah hilang gitu aja. Sampai saya ngomong kayak gitu, teman saya bilang gini, si Rudi, "Yah, omongan lu kenyataan, Allah alam," kata saya kan. Karena saya nggak mau ngelanjutin cerita saya, takut dia ngedon kan yang namanya Rudi ini. Jadi saya jalan lagi tuh. Sampai di pos 4, saya istirahat lagi tuh. Pas banget di Surken kan ada warung tuh, yang jalan ini batu kan. Sebelah kanan. Sebelah kanan kan ada tempat duduk yang bundaran itu. Nah saya duduk di situ bang. Emang itu yang saya lihat ramai bang, bener-bener kayak lebaran. Apa nih, pendaki beneran tau? Enggak. Suasananya? Suasana mistisnya sama pendakinya juga pun ramai itu bang. Saking ramainya itu, emang bener-bener hari weekend itu ramai. Saya ngeliat dari orang kasat mata gitu, itu emang ramai kayak lebaran, kayak kita orang lebaran gitu. Saya istirahat dulu bentar, saya nggak lama saya berangkat tuh jalan ke nyari teman saya nih yang 2 ini, Patah sama Tajul. Nah taunya pas saya jalan sampai mau ke arah mata air, saya kira sama teman saya udah ngedirin tenda. Taunya belum, lagi tiduran di batu. Karena di Surken banyak batu. Kali ya? Iya, banyak batu. Maksud saya kan udah ngedirin tenda biar enak gitu bang. Taunya dia tidur molor di situ. Ya udah saya bangunin, saya nyari tempat tuh bang, nyari tempat buat ngecamp. Nah saya dapet tuh ngecamp di deket pohon, baru ngedirin tenda. Itu saya ngeliat pisang itu ya karena kotoran manusia. Iya, kotoran manusia. Tanda kutip tai gitu. Oh ada gitu. Ada bang. Sekarang banyak tai. Banyak di gede itu bang. Nggak tahu itu pendaki zaman sekarang. Nah bang, yang tai-tainya itu biar jelas aja gitu ya. Biar tai-tainya itu masuk ke dalam maksudnya semak-semak atau memang di jalurnya atau di mananya gitu? Yang buat ngedirin tenda. Oh di situ. Ini tanah landai. Berarti bukan dimasuk pohon-pohon yang semak-semak ya? Bukan bang. Kacau dong. Kacau itu. Jadi saya nggak jadi tuh ngedirin tenda di situ karena di situ banyak bang. Saya nggak tahu, baru ngenya itu baru mau nancepin tenda kan. Jadi saya baru ngeliat, lah tai ini kata saya. Udah jadi nggak jadi. Saya angkut tuh kan. Tainya. Iya. Tainya nyangkut. Kayak saya pindahnya. Pindah iya, tempat. Saya pindah. Oke. Saya pindah. Pas saya pindah itu kan saya bawa rokok. Ya kan, rokok itu saya masih ada 5 bungkus Samsu itu. Samsu saya masih pas di pos 3 pos 4 tuh masih ada rokok. Nah, saya ngedirin tenda yang deket itu. Saya pindah, itu rokok hilang tiba-tiba. Oh, 1 bungkus atau 1 plastik saya ikat. Oh. Itu 1 plastik. Karena dikumpulin ya? Iya, karena saya kumpulin. Okay. Saya cari nggak ketemu itu rokok. Apa ketiban tai bang? Nggak tahu. Nggak mungkin juga ya mas ketiban tai. Mungkin entah jatuh kemana lah gitu lah ya. Nggak tahu dah. Tapi itu saya dapat bisikan. Itu pas saya selesai nginin tenda, saya dapat bisikan. Bagi saya rokok. Saya udah lama nggak ngerokok. Nggak tahu bener, nggak tahu itu Allah alam. Ini saya yang ngerasakan. Nah, pas saya selesai ngedirin tenda, saya makan. Nah, kan kalau di Surken ini kan, kalau buat summit kan di sebelah kanan ya. Kalau dari jalur kita buat ke mata air. Nah, kan yang sebelah kiri kan itu gunung hutan yang ini kan, bukit yang nggak boleh didaki. Iya.
Saya ngeliat di pojok tuh bang. Yang saya heran nih teman saya malah nyangkanya itu apa pohon. Padahal itu jelas bang. Itu ngeliat cewek cakep banget bang. Putih di ujung. Saya ngomong sama teman saya yang namanya Patah sama Tajul. Lu lihat nu, cakep nggak nu, cewek? Mana orang kagak ada siapa-siapa, orang pohon. Oh nu masih lu nggak ngeliat? Terus kata teman saya, beneran gua nggak ngeliat, kata saya. Dalam hatiku saya mulu nih yang ngeliat, kata saya. Saya bingung kan. Ya udah saya nggak gubris lagi. Saya masak kotak-kotak. Teman saya telanjang tuh satu. Telanjang emang mungkin karena fisiknya kuat ya kan. Saya emang jujur bang, ngedaki mau kemana gitu, saya emang nggak kuat dingin. Karena emang dari kecil tuh saya emang nggak kuat dingin. Oh, gitu. Emang sikap dingin juga ya, kita kadang ini ya, iya. gitu kan. Jadi saya nggak kuat dingin. Jadi sekitar jam 5 itu saya udah masuk ke tenda. Saya buat istirahat. Nah, pas saya lagi istirahat, itu saya di sebelah kanan kan deket pohon tuh saya ngedirin tenda. Itu percis banget. Saya ngeliat ada nenek-nenek lagi ngeliatin saya. Saya kaget kan, saya keluar padahal masih sore kata saya. Saya keluar, saya cek kagak ada. Nah, teman saya kencing. Nah, kencing. Padahal saya di dalam tenda semua. Tapi dia ngerasain kayak ada yang ngintilin di belakang dia. Padahal itu masih sore, masih rame. Nah, saya setengah enam saya sempat rehat sebentar. Setengah 7 kan maghrib, azan maghrib, saya sholat kan, sempetin sholat. Saya langsung ini bang, Bang Umang langsung tidur tuh saya. Tidur. Nah, tiba-tiba tenda ada yang ngegoyangin. 2 biji, 2 tenda itu goyang semua. Itu teman-teman saya baru ngerasain tuh tenda goyang. Nah, nggak, karena emang udah cuaca dingin, saya males keluar. Jadi saya cuma ngomong begini, kalau emang mau datang ke saya lewat mimpi aja, jangan kayak gini. Saya males keluar karena dingin gitu bang, karena saya emang jujur nggak kuat dingin. Saya tidur itu padahal kerasa saya itu tidur baru 5 menit tapi udah pules. Saya tiba-tiba itu ngeliat badan saya sendiri, nyaksin badan saya sendiri. Nah, tiba-tiba di depan tenda saya itu ada kakek saya. Kakek saya itu berpakaian pakai jubah hitam, pakai peci, dan juga ada raja dari Palembang. Emang saya dari keluarga ada keturunan bang. Jadi saya sempat kaget kan ngeliat kakek saya. Kata saya, ini siapa? Saya tanya kan, ini siapa emang? Ini kakek. Kamu itu cucu saya. Kamu nggak usah banyak tanya, udah ikut saya. Akhirnya saya ikut aja tuh bang. Ngikutin si beliau. Iya, ngikut beliau sampai di posnya di warung yang mau masuk ke Surken tuh bang. Saya sampai situ. Itu baru tuh kereta kencana lewat. Itu nyata asli tuh. Saya ngerasain banget. Itu turun tuh. Ada perempuan sama Eyang Surken kayaknya mah. Saya kurang tahu dah karena emang nggak pernah ngelihat aslinya kan. Mungkin karena dari omongan beliau masih Eyang Surken. Dia berpakaian jubah putih, mukanya itu nggak kelihatan bang. Jadi mukanya itu bersih banget, putih banget. Sampai kalau ibarat kita mah ngelihat lampu itu silo bang. Itu benar-benar silo. Nah, saya diajak ngomong tuh sama beliau. Kamu mau tahu nggak, pendaki sekarang ini pada sombral. Kenapa saya ngebikin pada nyasar, terus saya bikin ada yang gila, terus ada yang kakinya sampai lumpuh, ada yang dibikin kayak gitu. Di beliau sendiri yang ngomong. Dan akhirnya saya diajak tuh bang, Surya Kencana sama Eyang. Saya jalan, jadi saya disaksiin tuh orang yang bener-bener dicambuk, pokoknya kayak di neraka itu bang, asli tuh dicambuk
Saya dikasih tahu nih orang-orang yang sompral, orang yang ngedaki niatnya buruk, bukan ngedaki bener-bener murni ngedaki pengen ngelihat ciptaan Tuhan kan. Dikasih tahu tuh bang, ini yang pendaki yang omongannya kasar, terus pendaki yang mesum di atas gunung, terus pendaki yang buang sampah sembarangan, itu pendaki yang buang kotoran di Surken, itu bener-bener dicambuk semua bang. Itu kita nyambuk nih, kalau orang biasa ya bang ya, cambuk itu ya, kalau dicambuk kan di badan itu kan merah tuh ya, berbekas ya. Kalau dia enggak bang, dicambuk putus badannya. Iya, itu asli bang. Abang tahu kalau cambuk biasa mah kan apa sih namanya, dari tali dari doang tali, kan ya. Iya. Kalau itu enggak. Berarti kayak tajam gitu ya? Dia tajam terus ada apinya. Oh, makanya putus. Iya, itu bener-bener itu Allahu alam, itu saya nyaksin sendiri. Pas saya disaksin itu, saya diajak lagi bang. Itu jadi saya diajak, kalau kita mau ke pos 4, sebelum pos 4 kan ada tanah landai itu yang buat ngecamp kan ya. Kan di situ kan ada tanah landai, jadi di situ ada cerita di situ bang. Jadi dulu itu ceritanya ada pendaki itu berbuat yang aneh, mesum. Akhirnya dibikin gila sampai sekarang. Saya kurang tahu dah orangnya yang mana gitu ya. Nah, saya diajak muter ke pos 3 lagi bang. Saya diajak ke pos 3. Itu di pos 3 juga ada riwayat. Jadi ada rumah. Itu rumah di pos 3 itu kayak dulu mau kemungkinan yang saya lihat itu yang saya dibawa itu kayak perkampungan bang. Itu rame di pos 3 itu. Perkampungan kayak orang main gamelan ya, orang main gamelan, terus ada sebagian yang ngaji, ada sebagian yang jualan. Itu nyata kayak bener-bener manusia biasa gitu. Akhirnya saya ngeliat di pos 3, saya ngeliat kayak gitu, saya diajak lagi tuh bang, balik lagi ke Surken. Sampai di Surken itu saya diajak sama kakek saya, sama raja ini, yang raja dari Palembang, ngomongnya dari Palembang. Saya diajak buat ziarah di Surken tuh. Di Surken sebenarnya ada bang kuburan, entah itu kuburan siapa saya kurang tahu. Saya diajak ziarah. Nah itu yang saya bingung bang, itu dari kuburan keluar apa tuh itu? orang. Itu bener nyata bang. Okay. Jadi keluar tuh ngucapin salam ke saya, Assalamualaikum. Saya jawab kan, Waalaikumsalam. Ini dengan siapa kata saya. Itu namanya siapa ya, saya lupa itu bang namanya. Pokoknya dari kiai. Jadi dari cerita beliau itu, dia itu pernah tinggal di daerah Pia Putri itu nyebarin Islam. Wow. Di situ bang. Yeah. Jadi dia dimakamin di, berarti kayak ulama lah ya. Iya ulama gitu. Mensiarkan lah ya. Iya. Jadi dia dimakamin di situ di Surken. Nah pas saya kenalan, beliau ngomong kayak gini sama saya. Kamu nanti bakalan tahu pendaki-pendaki yang bener-bener joroknya minta ampun. Kata beliau, kasih tahu ke pendaki, naik gunung itu jangan sompral. 1, kedua, jangan berbuat aneh-aneh. 3, kalau memang fisiknya nggak kuat jangan dipaksa. Terus 4, bila emang lagi head perempuan itu lebih baik turun. Beliau yang bicara gitu. Nah saya tanya, emang kenapa? Udah kalau emang mau selamat ikutin aja peraturan di sini. Saya bingung kan, karena saya nggak tahu apa-apa. Saya bingung. Nah akhirnya saya nanya tuh ke kakak saya, emang beliau siapa? Ulama di sini, ikutin aja, kasih tahu para pendaki. Pas saya nanya ke kakak saya kayak gitu, saya bingung nih. Itu padahal saya tidur
baru bentaran bang, tiba-tiba di dalam itu udah pagi, saya sempet tidur. Pas bangun itu atau pas dalam itu ya di diajak dalam itu itunya, ya? Sih bener di dalam nggak tahu mimpi atau apa lah ya? Kayak di dalam mimpi tahu apa itu saya sempet ngerasain tidur di situ, tidur besok pagi kayak kita bang lebaran gitu, salaman gitu. Saya diajak muter-muter tuh sama kakek sama raja dari Palembang. Saya diajak muter-muter lebaran. Selesai lebaran itu jadi ada kisah bang. Jadi dulu itu saya dikasih tahu di Gunung Gede itu di zamannya siapa gitu ulama, saya lupa namanya. Itu Prabu Siliwangi itu pernah dijakin kakinya di situ. Makanya ada kayak mongbodas, macan itu kan banyak kan di Gunung Gede. Terus ada babi kan. Nah, itu di cerita Prabu Siliwangi itu bener emang nyata. Dan yang saya lihat Allahu alam nih, Prabu Siliwangi itu sebenarnya masih hidup, Bang. Tapi di Gunung Salak. Saya dikasih tahunya seperti itu. Nah, saya dinasihatin sama kakek saya. Selesai sampai ke Gede, ke Salak. Tapi saya nggak gubris karena saya belum ada budget, Bang. Jadi saya biarin aja omongan itu. Selesai saya itu tiba-tiba sekitar jam 3 saya bangun. Jam 3 saya bangun. Itu saya masak buat samit kan. Saya masak, makan jam 3, setengah 4 saya ngerokok sembari nungguin subuh. Saya sholat subuh, selesai sholat subuh baru saya jalan tuh. Saya selesai jalan samit. Itu saya jalan kan trek Pihak Putri kan kalau apa sih namanya kalau mau samit kan bebatu ya, iya, bebatu. Saya duduk istirahat bentar. Pas mau naik itu saya duduk dulu. Saya itu ngerasa banget tuh. Itu ada kaki-kaki banyak gitu di kiri kanan saya. Teman saya pun ngelihat nyata. Nah, pas saya jalan ngetrek buat samit, di pertengahan samit itu ada pohon 2 biji, jadi kembar tuh Bang. Pohon kembar, jadi di situ tuh ada anak kecil. Tapi saya bingung tuh anak kecilnya Bang. Anak kecil itu kayak orang luar, kayak orang Belanda gitu. Di situ, cuman dia nggak bisa ngomong. Saya sempat mau ajak komunikasi kan, tapi dia nggak mau ngomong gitu. Saya jalan sampai puncak, saya foto-foto. Nah, setelah saya foto, saya kenalan tuh sama salah satu pendaki. Taunya orang Jakarta Barat, deket ya kan. Saya minta nomor WA-nya. Selesai itu, saya turun Bang. Turun itu kayak ngerasa kayak banyak banget. Saya naik ke puncak itu bawa carrier, emang sengaja bawa carrier buat masak kan. Emang teman saya mungkin karena dia mau bawa carrier jadi bawa carrier. Itu turun dari puncak bawa carrier, saya yang bawa Bang. Itu beratnya minta ampun. Ibarat kayak ditindin berapa kilo itu berat banget. Saya turun, saya ngelihat di sebelah kiri tuh ada kakek-kakek lagi betapa. Real kah atau itu wujud halus? Itu real. Oh. Itu real banget. Jadi kemungkinan yang orang-orang beruntung bisa ngeliat dia. Jadi itu benar-benar nyata Bang. Teman saya pun ngeliat yang namanya patah ini, dia ngeliat. Nah, saya turun sampai di tenda, saya masak lagi Bang. Saya masak, makan, ngerokok. Saya ngambil ke mata air, karena air saya udah habis kan. Saya ngambil air di mata air. Saya kaget, tiba-tiba ada pisang lagi Bang. Tai lagi? Iya. Kata saya. Berarti tainya di mata air juga dong? Di mata air juga Bang. Jadi di aliran itu Bang.
di aliran air itu. Saya sampai jujur bang itu gondok minta ampun. Iya. Hati saya. Gondoknya Pasti. kenapa? Ini kan buat minum. Ya sumber kehidupan. Sumber kehidupan buat kita minum ya kan. Kalau nggak ada air kita aus ya Allah dah kalau misalnya masih hidup. Kalau enggak ya kan. Jadi itu pisang itu, tai itu di mata air yang ngalir itu bang. Banyak banget. Panjang-panjang, hitam-hitam lagi. Waduh. Itu udah pada ini bang, udah pada kayak ada yang baru, ada yang udah lama tainya. Oh, iya. Karena kelihatan dari teksturnya ya. Iya warna. bang. Saya kaget jadinya. Saya nggak ngambil mata air yang aliran itu. Jadi saya agak melipir ke kiri bang, yang keluar dari tembok itu tuh. Nah, gua itu kan. Saya ambil mata air dari situ, saya isi. Dalam hati saya, apa yang disampaikan sama Eyang sama ulama tadi memang benar bang, nyata itu. Saya disaksiin pendaki itu kenapa dibikin sesat, dibikin celaka, ya itu karena satu sompral bang. Sompral terus nggak jaga etika, nggak jaga tata krama, dan juga seharusnya ya kalau memang benar-benar pendaki kan misalnya berak gitu ya, kan harusnya dikubur ya bang. Iya. Dikubur, digali, dikubur lagi kan. Ini mah enggak bang. Saya bingung tuh. Saya balik lagi tuh bang, balik ke tenda. Saya sempetin ngerokok. Karena kan rokok dari saya udah habis nih, udah hilang. Nah, saya ngerokok punya orang Sukabumi. Saya minta bang jadinya. Saya minta dari Sukabumi, ngobrol-ngobrol ya kan, ngobrol ngidul sekitar jam 10. Jam 11 apa jam berapa gitu. Saya turun tuh bang. Turun. Sampai mau turun dari Surken yang di warung tadi yang buletan teman duduk. Saya duduk lagi di situ bang. Saya ngirimin doa di situ. Saya ngirimin doa. Saya pamit, izin pulang. Saya juga bilang makasih udah disambut dengan baik kata saya. Akhirnya saya jalan tuh bang, melipir turun ke bawah. Nah, saya ketemu pendaki bang. Nah, pendaki itu ngomong sama saya pas saya turun. Bang, itu di belakang diikutin sama kakek-kakek. Jubah putih, abang bagus, kata dia. Saya kan nggak ngerti ya, namanya dia yang ngelihat, saya nggak tahu. Mana sih kata saya, sampai melihat ke belakang. Kata saya teman saya di belakang nggak ada kakek-kakek. Akhirnya saya nggak mau ngegublis, karena emang saya males kalau soal gituan kan. Di pos 4 saya aman-aman aja tuh bang. Di pos 3 saya sempat berhenti. Saya lari tuh bang. Dari pos 4 ke pos 3 saya lari. Nah, saya di pos 3 itu teman saya yang ngeliat, lu lari kenceng amat, cepet banget, kayak bukan saya gitu. Jadi udah beda. Jadi dia ngeliatnya, saya tuh emang bener cepet bang. Cepet gitu ya? Cepet banget itu. Masa sih orang perasaan gue jalan santai aja gitu bang. Jalan santai padahal. Tapi dia ngerasanya itu jalan cepet. Nah, saya di pos 3 itu sempet saya buka inian, kompor. Saya masak kotak-kotak lagi karena emang logistik itu saya cuman bawa otak-otak sama sarden sama mie. Oke. Jadi cuman makanan itu doang. Tapi cukup lah ya. Cukup, gitu. Alhamdulillah cukup. Malah itu lebih bang. Oh lebih. Beras itu masih ada 2 pack, 2 liter. 2 liter. Itu masih beras saya bagi ke pendaki yang mau naik. Jadi saya makan, selesai makan saya ngerokok. Selesai ngerokok tuh saya duduk di atas. Saya ngeliat itu banyak banget bang. Namanya hal-hal yang kalau kuntilanak itu udah biasa ya. Kuntilanak. Terus kalau orang dulu tuh bilang sundel bolong itu bener nyata. Bener-bener bolong. Sundel bolong itu ya? Iya, bener-bener bolong. Dan yang ngeset kuntilanak ngeset tuh, suster ngeset itu bener nyata bang. Ternyata saya baru ngeh itu, baru bener-bener nyaksiin gitu. Itu bener-bener gede. Jadi semuanya lengkap itu di situ. Saya perhatiin, ada kata saya ramai banget tuh. Sekitar udah selesai 30 menit atau berapa gitu saya lupa, 30 menit. Saya berangkat lagi bang. Berangkat sama bang. Teman saya ngeliat saya cepet. Katanya cepet banget jalan. Padahal saya santai ngerasanya. Tapi dia ngeliatnya cepet bang. Saya juga bingung tuh cepet apanya.
sampai di pos 2 saya berhenti lagi buat ngerokok karena saya paling nggak sanggup, dingin nih saya harus ngerokok. Emang badan saya mungkin karena emang nggak kuat, saya harus ngerokok. Itu ada macan 2 biji ngomong sama saya mau ikut. Nggak boleh kata saya. Kenapa saya nggak boleh? Takutnya imbasnya ke adik-adik saya karena saya masih punya adik bang. Jangan ikut. Tapi dia maksa nih bang, yang macan ini dia maksa. Saya bilang kalau emang mau ikut sama saya jangan aneh-aneh, jangan minta yang enggak, maksudnya jangan bikin susah saya lah gitu. Kata saya ya udah kalau mau ikut aja. Nah sampai di pos 1 kan gapura tuh bang, saya duduk lagi bang. Itu pengawal yang 2 biji itu terus senyum ke saya bingung dah tuh. Itu senyum kenapa? Entah apa itu. Senyum. Saya ngucapin doa lagi di situ, ngirim Al-Fatihah lagi. Selesai saya ngirim Al-Fatihah, turun dah. Saya sekitar turun itu setengah 3, jam 3-an atau jam 2-an gitu, saya lupa. Saya duduk di base camp. Ada orang base camp tuh ngomong, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Itu di belakang. Saya, waduh, ini base camp juga ngerti kata saya, paham juga, orang bisa juga. Ya ini ngikut kata saya. Oh ngikut, iya. Terus selesai saya dari base camp, saya pulang bang, pulang sampai di apa sih Masjid At-Taun. Saya sempetin mandi bang, karena di base camp saya nggak mau mandi, karena emang udah punya rencana di Masjid At-Taun mandi karena WC-nya enak bang. Tahu sendiri kan Masjid At-Taun mah WC-nya enak. Keesok harinya dapat 2 hari saya dimimpin bang, saya dimimpin kayak gini. Kakek-kakek itu bilang makasih udah sowan, kalau bahasa kita mah udah silaturahmi, udah lebaran. Terus jangan lupa jangan ninggalin sholat, terus puasa Senin Kemis dijalanin. Terus bilangin para pendaki jangan sompral, jangan berbuat aneh-aneh. Pokoknya di gunung manapun jangan seperti itu, karena nanti imbasnya nyawa kalian. Beliau misalnya kayak gitu bang. Nah dia pesen kayak gitu, saya bilang iya nanti disampaikan, kalau memang ada waktunya saya sampein kata saya. Gak lama saya mimpi itu sekitar jam 3 malam bang, saya bangun mendusin. Jam 3 malam saya bangun, saya sholat kan bang. Itu nyata bang, bapak saya juga ngeliat. Jadi ada kakek-kakek, itu bener kayak orang, itu nyata bener. Kakek-kakek bilang ke bapak saya, jagain cucu saya, jangan dibikin sakit hati. Kalau dia sakit hati nanti ukurannya bisa parah. Ya udah, saya nggak mau ngegubris, bapak saya cuma bilang iya. Akhirnya saya selesai sholat, saya ngirimin Al-Fatihah, udah itu. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Hilal nih bang ya, ketika saat itu mendaki ke Gunung Gede ya, iya. Melalui jalur Putri di bulan September, tepatnya di tahun 2022. Nah kalau tadi mengutip ceritanya Bang Hilal kan, kalau di Sorong tuh rame ya. Iya. Rame dalam artian ya rame pendakinya juga ya gitu ya, namanya juga weekend gitu kan, tapi rame juga dengan hal seperti itu. Iya. Itu malam 1 sore itu tanggal berapa sih itu? September juga atau bukan malam 1 suro tapi ya? Bukan bang, kayaknya kalau nggak salah itu Legi. Oh Legi, iya, oke. Tapi kita coba bahas satu persatu nih bang ya, sebelum akhirnya kita bahas tai nih ya, gitu kan. Ini kan memang dalam pendakiannya Bang Hilal ini kan banyak apa ya, kejadian lah bang ya, kejadian juga, dan banyak juga peringatan atau ngasih tahu nih ke teman-teman semua bahwasannya yang tadi yang disampaikan oleh mungkin beliau atau siapapun itulah, bahwasanya kan
harus apa namanya nggak boleh berisik ya tadi ya. Terus kalau buang kotoran itu harus ya adab lah ya, adab ya. Kalau buang kotoran di air, sumber air kan itu kan samanya kalau istilahnya goblok kan gitu, bahasa kasar itu kan goblok gitu. Karena kenapa? Karena kan air itu kan sumber kehidupan bagi manusia gitu. Kayak lagunya Iwan Fals, air merupakan sumber kehidupan gitu kan. Tapi malah dikotorin. Sumber kehidupan ini bukan cuma buat manusia aja nih, bukan cuma buat pendaki aja, buat hewan pun gitu kan. Buat tumbuhan-tumbuhan sekitar lah. Mohon maaf, misalkan air itu kena tai kan gitu kan. Itu kan kitanya juga malah ya begitulah ya gitu kan, ada serpian-serpian terus kita telan gitu kan. Yang konyolnya sih itu sih BAB di mata air sih, mungkin dengan tanda kutip oh ini ada air ini tetap berasa di empang. Iya bener ya sih, bener. Udah keluarin langsung cebok ambil air biar cepet gitu gitu kan. Tapi kan itu merupakan hal yang sangat fatal bagi pendaki yang BAB sembarangan, terutama apalagi di mata air kan seperti itu gitu. Nah ini kan benar-benar tai banget nih kayaknya, judulku juga ini tai banget nih gitu kan. Masalahnya yang tadi ini benar-benar parah banget loh kalau ada kejadian tai di mana-mana. Maksudnya tainya itu bukan di semak-semak ya. Di semak-semak pun kita harus punya tata caranya kan, gali dulu, cemplungin, diuruk lagi, nggak pakai tisu basah lah. Misalkan kalau bener-bener cemplung itu kan sama aja kayak hewan. Bener bang. Kan kayak gitu. Bedanya hewan sama manusia kan diadab, kan gitu. Itu kan bisa dibilang nggak beradab nih orang nih gitu. Oke, itu emang tai banget sih emang, bener-bener. Terutama ya pendaki yang, saya tidak menyalahkan pendaki, mungkin oknumnya yang nggak tahu atau baru naik gunung dia nggak tahu caranya, atau mungkin malam-malam dia nggak berani ke semak-semak gitu kan. Tapi kan banyak opsi lain bukan di mata air itu gitu kan. Oke. Nah terus kan kemudian masalah ini nih bang, yang dimana saat itu dibawa bang ya, seperti dibawa. Iya dibawa. Entah itu mimpi atau apapun, tapi kan saat itu Bang Hilal mengatakan kalau seperti ngeliat dirinya sendiri gitu kan. Atau bisa dibilang Rogo Sukmo atau apalah gitulah gitu kan. Bener, Bang Hilal dibawa oleh, bukan dibawa, diajak lah ya, diajak sama dua sosok lah ya, atau dua orang atau dua apalah gitu. Yang satu kakek, yang satu seperti raja dari Palembang kan kayak gitu. Palembang bener bang ya? Bener, Palembang. Raja Palembang. Nah seperti digiring untuk menuju ke sebelum akhirnya ketemu sama Kereta Kencana. Iya, di warung. Di warung ya, tepat situ lah ya, pintu masuknya itu ya. Pintu masuk. Terus kemudian diajak keliling nih bang, keliling yang dimana ini loh pendaki yang yang berbuat sompral, berbuat mesum di gunung. Ini loh pendaki yang mungkin mengambil sesuatu. Ini loh pendaki yang mungkin melakukan kesalahan kayak gitu bang ya. Tadi kayak gue ngebayangin sih kayak seperti orang dengan dicambuk atau dipecut. Kalau pecut kuda lumping mah dari benang gitu, dari plastik gitu kan, yang cetak gitu kan. Ketika disikat juga cuma merah, lebam, biru, tapi ini kan badannya ngebelah, putus gitu. Jadi ini kayak analogi ini kayak pesan juga nih. Kayak pesannya dalam artian bagi teman-teman semua yang belum sah secara keabsahan ya suami istri terus berbuat mesum, nanti di neraka juga seperti itu. Kan kayak gitu bang ya. Mungkin misalnya teman-teman semua yang menyimpang dengan ajarannya masing-masing, terutama misalkan kita ambil kesimpulan muslim lah ya, terus akhirnya melakukan sesuatu yang emang itu tidak dibolehkan, terus kalian melakukan gitu kan, nanti kayak gini loh resikonya. Itu kan kayak suatu pesan gitu bang ya, untuk ngingetin teman-teman semua kan gitu bang ya. Namanya manusia kan saling ngingetin kan gitu bang ya. Nah yang kan ketika naik gunung nyampe di Gapura pos 1 bang, itu kan ada dua kayak penjaga itu. Nah dua penjaga itu ngikutin abang nggak sampai akhirnya ke surga? Ngikutin bang. Itu ngikutin, jadi ada dua penjaga dan juga ada dua macan. Macannya itu yang satu putih, yang satu kumbang. Oh macan hitam gitu ya? Iya macan hitam. Oh satunya putih belang atau putih polos? Putih polos. Putih polos. Oke, berarti putih sama hitam. Maung lah ya, bahasa kan maung lah ya. Nah terus kan kemudian ada juga kejadian yang dimana seperti ada nenek-nenek gitu kan bang, terus akhirnya ada kakek-kakek yang betapa
yang real, Bener bukan itu. goib ya. Kalau di gunung melakukan kayak gitu kan berarti ada misi tertentu. Bener bang. Kan gitu bang. Ada tujuannya. Ya pasti. tujuannya pasti, entah itu misalnya tujuannya untuk apa kita nggak mau ngambil ini, yang penting pasti ada tujuannya. Pasti. Kita naik gunung juga pasti ada tujuannya. Ada tujuannya. Gitu kan. Kita melakukan hal apapun pasti ada tujuannya. Pasti bang. Nggak mungkin seseorang ketika melakukan sesuatu terus nggak ada tujuannya, itu nggak mungkin banget kan gitu. Nah terus juga kan kemudian abang berarti nggak sempet naik ke kereta kencana itu ya, cuma si beliaunya turun ngajak abang seperti seakan-akan berkeliling, ngajak rekreasi lah. Rekreasinya dalam artian itu ya untungnya nggak serem bang ya, rekreasinya bang ya, maksudnya dalam artian malah mengingatkan ya kan gitu. Sebenarnya tadi juga sempat di-cut dulu, kita nge-cut dulu tadi bang ya, sempat stop dulu kalau misalnya emang ada beberapa pesan yang mungkin nggak bisa disampaikan, tapi pesan itu positif gitu bang ya. Ya mungkin teman-teman semua sudah tahu lah mana larangan, mana yang bukan larangan gitu kan bang ya. Tapi ya intinya kalau kita naik gunung tetap bang ya, adab lah ya. Adab bukan dalam artian adab kita harus tunduk dengan setan, bukan gitu, tapi adab juga yang tadi berak sembarangan tai di mana-mana itu kan adab juga. Ngefeknya ke lingkungan kan gitu. Adab terhadap lingkungan juga gitu. Adab terhadap mungkin hewan-hewan juga, adab terhadap pendaki, adab banyak banget lah gitu. Bukan berarti kita memasuki suatu tempat terus seakan-akan kita patuh terhadap setan gitu kan. Assalamualaikum setan kan gitu. Kita kan derajatnya paling tinggi. Yang penting kita naik gunung, kita panjatkan doa lah untuk siapa pendahulu, misalnya nggak tahu binti fulan atau siapa gitu kan ya. Oke, bang, sebelum ditutup nih bang, videonya nih bang, mungkin abang punya pesan kali bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang. Ya kalau pesan dari saya mah yang penting satu, adab dijaga, etika dijaga, sopan santun dijaga, dan peraturan maupun dimanapun gunung itu peraturan memang harus diikutin, harus ditaatin, karena itu bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri, karena itu resikonya ya entah itu disasarin, entah itu nyawa yang diambil gitu bang. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi tetap yang nomor satu kan itu yang teradab bang ya. Iya benar. Bedanya kita sama setan tuh jadi adab sih gitu kan. Oke bang, sebelumnya terima kasih banyak bang ya. Udah jauh-jauh nih bang, asli dari Anyer tapi sekarang domisili di Tangerang gitu kan. Untuk datang ke sini untuk menceritakan pengalamannya yang sungguh memberikan pesan untuk kita semua, terutama pendaki gunung gitu kan. Yang dimana tadi yang tai gitu ya, tai gitu kan, terus mungkin sampah, entah itu apapun itulah. Yang penting kita mengingatkan untuk teman-teman semua gitu bang ya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Hilal ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih abang. Alhamdulillah. Bungkus.